Bagian 4, Ajaran Moral dan Kehidupan Bijak. Bukan kejadian yang menyakitkan kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Zeno dari Citium. Zeno tidak hanya mengajarkan teori. Ia hidup sederhana, tenang, dan tabah dalam segala keadaan. Ajaran moralnya bukan sesuatu yang hanya diucapkan di depan umum, tapi benar-benar dijalani. Bagi Zeno, filsafat sejati adalah latihan mental dan batin, bukan kumpulan teori belaka. Ia membimbing murid-muridnya untuk mengendalikan diri, mengerti batas kekuasaan mereka, dan mencari kebajikan, bukan kesenangan. 1. Hidup sesuai dengan alam, living according to nature. Hidup selaras dengan alam bukan berarti mengikuti hasrat, melainkan mengikuti akal. Zeno percaya bahwa alam semesta bekerja secara rasional, penuh keteraturan, dan setiap manusia adalah bagian dari tatanan besar itu. Maka tugas manusia adalah menyesuaikan dirinya dengan logos, akal semesta, bukan memaksakan kehendaknya pada dunia. Contoh konkret, jika kita sakit, kita tidak mengutuk penyakit, tapi menyesuaikan diri dengannya dan tetap berlaku bijak. Jika kita kehilangan kekayaan, kita tidak berduka seperti dunia runtuh, sebab kekayaan bukanlah bagian dari kebaikan sejati. Kunci kebahagiaan, menurut Zeno, adalah mengenal apa yang bisa kita kontrol, menerima yang tidak bisa kita kontrol, bertindak dengan kebajikan dalam segala kondisi. 2. Apatheia, ketidaktergoyahan emosi. Salah satu konsep utama stoikisme adalah apatheia, bukan mati rasa, tapi ketenangan batin yang tidak diguncang oleh emosi negatif. Orang yang bijak tidak dikuasai oleh kesedihan atau kemarahan. Ia menerima dan menilai segalanya dengan jernih. Zeno membedakan antara emosi liar, pate, seperti kemarahan, cemas, takut, iri, panik, yang lahir dari penilaian keliru. Reaksi alami, propateiai, seperti rasa sedih spontan, ketertarikan, terkejut, yang wajar, tapi harus dikendalikan dengan akal. Zeno mengajarkan bahwa kita tidak perlu memadamkan emosi, tapi kita harus melatih nalar kita agar tidak dikuasai olehnya. Contoh, ketika difitnah, kita tidak langsung marah. Kita bertanya dulu, apakah ini benar? Apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, kita melepaskannya, seperti daun jatuh oleh angin. 3. Kebajikan adalah kebaikan satu-satunya. Emas bukan ukuran kekayaan, tapi hati yang bijak, itulah kekayaan sejati. Zeno berani membuat klaim tegas, satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan. Segala hal lain, kesehatan, kekayaan, ketenaran, adalah netral. Mereka bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada karakter kita. Zeno membagi kebajikan menjadi 4 inti. Kebijaksanaan, Sophia, mengetahui apa yang baik dan buruk. Keberanian, Andrea, berani bertindak benar meski sulit. Keadilan, Dikaiosine, berlaku adil terhadap semua makhluk. Pengendalian diri, Sophrosine, menguasai hawa nafsu dan emosi. Seorang stoik sejati tidak tergantung pada hasil, tapi pada niat dan kebijaksanaan dalam bertindak. 4. Dikotomi kendali kontrol vs. tidak dapat dikendalikan. Zeno sering mengingatkan muridnya, ada 2 hal dalam hidup, yang berada dalam kendalimu, dan yang tidak. Dalam kendali, pikiran kita, penilaian kita, pilihan moral kita. Di luar kendali, ucapan orang lain, cuaca, penyakit, kematian, kekayaan, status sosial. Zeno mengajarkan, lepaskan beban dari hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuslah pada kebajikanmu. Inilah cara untuk mencapai ataraksia, ketenangan pikiran yang tidak tergoyahkan. 5. Menghadapi kematian, kehilangan, dan penderitaan. Zeno tidak memandang kematian sebagai musuh.
Bagi Stoik, kematian adalah bagian dari alam, seperti daun yang gugur atau malam yang menggantikan siang. Mengapa takut pada akhir, jika itu adalah hukum semua makhluk? Zeno mengajarkan, jangan menunda-nunda hidup baik, jangan takut kehilangan, sebab kamu tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Jika tubuhmu sakit, biarkan tubuh sakit. Tapi jiwamu jangan ikut menderita. Stoikisme bukan penghiburan kosong, tapi pelatihan batin yang membuat manusia kuat, bahkan dalam penderitaan. 6. Keadilan dan persaudaraan universal. Zeno memperkenalkan gagasan luar biasa pada zamannya. Semua manusia adalah bagian dari satu keluarga besar, kosmos. Bagi Zeno, tidak ada perbedaan nilai antara budak dan bangsawan. Yang membuat seseorang mulia bukan darah atau kekayaan, tapi karakter dan kebajikan. Zeno bahkan membayangkan sebuah masyarakat ideal, sebuah polis dunia, di mana tidak ada perbatasan negara, kasta, atau kelas. Semua orang diikat oleh akal dan kebajikan. Penutup bagian 4. Zeno tidak membangun kuil. Ia tidak menciptakan doktrin agama. Ia membangun jalan hidup, sebuah jalan yang bisa dilalui siapa saja, miskin atau kaya, tua atau muda, Yunani atau asing. Ajaran moralnya bukanlah teori tinggi yang hanya cocok untuk akademi, tapi panduan hidup untuk orang yang berjuang, kecewa, kehilangan, dan ingin tetap tegar dan tenang di tengah kekacauan dunia. Jika kamu ingin damai, jangan cari dunia yang sempurna, tapi bangun jiwamu agar tetap tenang di dunia yang tidak sempurna. Inilah warisan Zeno yang sejati, bukan sekolah, bukan buku, tapi manusia-manusia yang kuat dalam hati, jernih dalam pikir, dan adil dalam tindakan. Bagian 5, perkataan Zeno dan warisannya. Kehidupan tidak akan pernah sesuai dengan harapan kita, tapi kita bisa membuat diri kita sesuai dengan kehidupan. Zeno dari Citium. Kata-kata yang menjadi pilar kehidupan. Zeno bukan seorang penulis produktif seperti Plato atau Aristoteles. Sebagian besar karyanya hilang, dan yang tersisa hanyalah fragmen, kutipan yang disimpan oleh para filsuf setelahnya. Namun sedikit kutipan itu cukup untuk menunjukkan kekuatan pemikirannya. Berikut beberapa perkataan Zeno yang masih bergema hingga hari ini. Kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam. Bukan kemewahan, bukan popularitas, tapi keselarasan dengan logos, akal semesta. Lebih baik tersandung dalam kebenaran, daripada berlari dalam kebohongan. Zeno menanamkan keberanian untuk hidup jujur, meski jalan itu sulit. Manusia bijak tidak memikirkan apa yang akan ia terima, tapi apa yang akan ia berikan. Hidup bukan tentang menuntut, tapi tentang menjadi sesuatu yang berguna. Diam adalah pelajaran pertama bagi orang bijak. Bukan semua harus dijawab. Kadang kebijaksanaan dimulai dari hening. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Pengendalian diri dalam komunikasi adalah tanda kecerdasan batin. Perkataan-perkataan ini bukan sekadar kalimat indah, tapi pedoman hidup. Mereka mencerminkan stoikisme, tenang, jujur, sederhana, dan kuat. 2. Murid-murid yang meneruskan api. Zeno wafat sekitar tahun 262 SM, setelah menjalani kehidupan sederhana hingga akhir hayatnya. Tetapi ajarannya tidak padam. Api yang ia nyalakan diteruskan oleh murid-muridnya, yang masing-masing memperluas dan menyempurnakan stoikisme. Kleantes, si petinju pengangkut air. Kleantes adalah murid Zeno yang paling setia. Ia dulunya petinju miskin yang harus mengangkat air malam hari untuk membiayai pelajaran filsafatnya. Meski lambat dalam berpikir, Kleantes memiliki ketekunan dan ketabahan luar biasa, karakter yang sangat stoik. Ia menulis himne kepada Zeus,
puisi yang mengagungkan akal semesta sebagai sumber semua tatanan. Tuhan semesta, semua berjalan sesuai kehendak-Mu. Bahkan badai adalah bagian dari musik surgawi yang belum kami pahami. Kleantes adalah contoh nyata bahwa stoikisme bisa dijalani oleh siapapun, tak peduli latar belakang atau status sosial. Chrysippus, sang logikus agung. Setelah Kleantes wafat, kepemimpinan Stoa dilanjutkan oleh Chrysippus, yang membawa stoikisme ke puncak sistematisasi. Ia menulis lebih dari 700 karya, menyusun ulang logika, etika, dan fisika stoik dengan ketat. Chrysippus mengatakan, "Jika bukan karena aku, tidak ada Stoa." Dan itu benar. Jika Zeno adalah fondasi, Chrysippus adalah arsitek yang menyelesaikan bangunan stoikisme. Ia membela ajaran Zeno dari kritik, menyempurnakan dikotomi kendali, dan mengembangkan logika proposisional yang mendahului zaman. 3. Kehormatan di Athena. Walau stoikisme dimulai dari tempat sederhana, reputasi Zeno mendapat pengakuan besar di akhir hidupnya. Orang-orang Athena, yang dulu mencibir filsuf jalanan ini, akhirnya menghormatinya sebagai guru besar. Ia ditawari mahkota kehormatan, dan ketika wafat, negara memberikan pemakaman resmi sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam membentuk karakter masyarakat. Mereka tidak hanya mengenang Zeno karena kata-katanya, tapi karena caranya menjalani hidup, tanpa pamrih, jujur, dan konsisten dari awal hingga akhir. 4. Pengaruh Zeno ke generasi besar berikutnya. Stoikisme tidak berhenti di Athena. Ajaran Zeno menjalar hingga ke Roma, di mana ia mempengaruhi tokoh-tokoh besar. Seneca, penasihat Kaisar Nero yang menulis banyak surat moral tentang kesederhanaan, kematian, dan kemarahan. Epictetus, mantan budak yang mengajarkan kebebasan batin sebagai satu-satunya kebebasan sejati. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menulis Meditations, buku harian penuh kebijaksanaan stoik dalam menghadapi perang, pengkhianatan, dan kematian. Walau mereka hidup ratusan tahun setelah Zeno, ajaran mereka berakar kuat dari fondasi yang ia bangun. V. Warisan abadi di dunia modern. Hari ini, lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, Zeno tetap hidup bukan sebagai tokoh sejarah mati, tapi sebagai sumber inspirasi modern. Stoikisme hari ini dipelajari oleh pengusaha dan CEO Silicon Valley, misalnya Tim Ferriss dan Ryan Holiday. Atlet, tentara, bahkan tahanan politik seperti Nelson Mandela. Psikolog dan terapis, lewat pendekatan seperti CBT Cognitive Behavioral Therapy, yang berakar dari stoikisme. Karena apa yang diajarkan Zeno tidak lekang oleh waktu. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan. Kendalikan dirimu. Jalani hidup dengan kebajikan, dan sisanya biarkan kepada alam. V. Kematian Zeno, tenang, seperti filsafatnya. Zeno wafat dalam usia sekitar 72 tahun. Suatu hari, ia terjatuh dan kakinya patah. Ia melihat tubuhnya, mengangkat wajahnya ke langit, dan berkata, "Aku datang, mengapa engkau memanggilku?" Lalu ia menahan napas dan wafat, seperti seorang stoik sejati, tanpa ketakutan, tanpa keluhan, seolah kematian adalah pintu yang ia masuki dengan tenang. Penutup bagian 5. Zeno tidak menulis mahakarya. Ia tidak mendirikan kerajaan. Tapi warisannya lebih kuat dari tembok batu atau tahta kekuasaan. Ia membangun sesuatu yang tak bisa dirampas oleh waktu, keteguhan batin. Orang bijak seperti api. Semakin ditiup angin, semakin besar nyalanya. Zeno dari Citium. Warisan Zeno adalah jalan hidup, untuk siapapun yang ingin tegar dalam cobaan, damai dalam kesederhanaan, dan jernih di tengah dunia yang keruh. Bagian 6. Relevansi stoikisme hingga kini. Waktu berubah, wajah kota berubah,
teknologi berubah. Tapi satu hal tetap sama, perjuangan manusia mencari ketenangan di tengah kekacauan. Dari Serambi bergambar ke dunia digital. Zeno mengajar di Stoa Poikile, Serambi terbuka di pusat kota Athena. Hari ini, kita tidak lagi duduk di bawah tiang batu, tapi di depan layar komputer, ponsel, atau podcast. Namun pertanyaan kita tetap sama. Bagaimana menghadapi penderitaan? Bagaimana mengendalikan amarah? Apa arti hidup di dunia yang tidak menentu? Dan di tengah gelombang kecemasan modern, stoikisme kembali menjadi jangkar. 2. Bangkitnya stoikisme di abad 21. Di era teknologi, stoikisme justru mengalami kebangkitan luar biasa. Ada beberapa alasan mengapa ajaran Zeno kembali relevan. 1. Dunia yang tidak pasti, perubahan iklim, krisis ekonomi, pandemi, kecemasan sosial, semuanya membuat manusia merasa kehilangan kendali. Stoikisme menawarkan solusi abadi. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan sisanya. 2. Ledakan emosi dan reaksi berlebihan. Media sosial membuat kita mudah terpicu. Setiap hari, kita disuguhkan kemarahan, kebencian, atau rasa iri. Zeno mengajarkan, jangan menjadi budak emosi. Latih dirimu agar jernih dan tetap damai. 3. Kebutuhan akan kebajikan, bukan sekadar informasi. Kita dibanjiri data, tapi kekurangan kebijaksanaan. Stoikisme mengembalikan fokus ke inti. Bagaimana seharusnya aku hidup? Dan jawabannya, dengan kebajikan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. 3. Stoikisme dalam dunia modern. 1. Pengusaha dan pemimpin. Buku seperti The Obstacle is the Way karya Ryan Holiday memperkenalkan stoikisme kepada generasi baru pemimpin. Konsep seperti melihat rintangan sebagai jalan, tidak terikat hasil, tapi bertanggung jawab atas proses. Memimpin dengan karakter, bukan ego. 2. Psikologi modern. Banyak prinsip stoikisme hidup dalam terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Mengubah pikiran sama dengan mengubah perasaan. Tantang asumsi negatifmu. Emosi negatif berasal dari pikiran, bukan kenyataan. Zeno sudah mengajarkannya jauh sebelum psikologi lahir. 3. Pengembangan diri dan mindfulness. Stoikisme melatih kesadaran saat ini, present moment. Apa yang sedang terjadi? Apa reaksiku? Apa yang benar untuk dilakukan? Ini selaras dengan praktik mindfulness, meditasi, bahkan latihan spiritual modern. 4. Tantangan zaman dan jawaban stoik. Ketergantungan digital. Zeno, lepaskan yang tidak kamu butuhkan. Stoikisme mengajak kita melepaskan keterikatan pada notifikasi, pengakuan digital, dan pencitraan palsu. Overthinking dan anxiety. Zeno, kebanyakan penderitaan lahir dari penilaian keliru. Stoikisme melatih kita memilah pikiran, menenangkan kecemasan dengan logika. Ketakutan akan kematian. Zeno, kematian bukan kehancuran, tapi perubahan. Dengan mengingat kematian, memento mori, kita hidup lebih sadar, lebih penuh. Pelajaran abadi dari Zeno untuk hidup sehari-hari. Berikut beberapa nasihat praktis dari Zeno untuk dijalani hari ini. Saat bangun pagi, ingat, hari ini aku akan menghadapi hinaan, gangguan, dan kesalahpahaman. Tapi aku memilih tetap tenang. Saat menghadapi konflik, tanyakan, apa yang bisa aku kendalikan di sini? Saat ditimpa kegagalan, katakan, ini adalah latihan. Aku akan tetap berjalan dengan kebajikan. Saat kehilangan, katakan, aku tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Segala hal datang dari alam, dan kembali kepadanya. Siapa Zeno dalam diri kita?
Zeno mungkin hidup di masa lampau, tapi jejaknya masih ada dalam diri kita, setiap kali kita menolak membalas hinaan dengan kemarahan. Kita memilih diam, bukan reaksi spontan. Kita tetap berbuat baik, meski tak dihargai. Kita menerima takdir dengan lapang dada, dan berkata, jika alam memilih ini, maka ini yang terbaik. Penutup, jalan Zeno, jalan kehidupan. Zeno tidak mewariskan istana, tapi ia mewariskan jalan hidup. Ia mengajarkan kita bahwa kedamaian bukan datang dari dunia yang ideal, tapi dari batin yang terlatih. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih siapa kita dalam setiap kejadian. Zeno dari Citium, dan dalam zaman penuh suara, penuh gangguan, penuh godaan untuk menjadi reaktif, Stoikisme mengajak kita untuk menjadi tenang, jernih, kuat, dan berkarakter. Zeno hidup 2000 tahun lalu. Tapi jika kita memilih jalan yang sama, menjadi tenang di tengah badai, bijak di tengah kebingungan, dan sabar di tengah kegelisahan, kita adalah muridnya hari ini. Penutup narasi, Zeno dan Stoikisme. Dengan ini, berakhir sudah perjalanan kita menyusuri kehidupan dan ajaran Zeno dari Citium. Dari pantai Citium yang sunyi, hingga gemuruh Athena, hingga gema di ruang-ruang batin kita hari ini. Zeno telah wafat, tapi Stoikisme masih hidup. Mungkin, hari ini, justru lebih hidup dari sebelumnya.